warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen Bapak Hudan Nisa Ansori MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Kewirausahaan dan teman-temanku kelas MPID yang selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran online. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga meskipun di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, kita tetap diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran online tanpa ada arah rintangan suatu apapun. Amin. Selanjutnya, salawat beriring salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah nanti. Amin. Selanjutnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul jenis kewirausahaan. Nah, sebenarnya apa saja sih jenis kewirausahaan itu yang ada di Indonesia ataupun jenis kewirausahaan lainnya? Nah, untuk itu mohon teman-teman Yang pertama, pengertian kewirausahaan. Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira memiliki arti perjuangan, berani, bertakwa agung. Sedangkan usaha berarti bekerja, perbuatan amal maupun perbuatan suatu. Wirausaha merupakan orang yang pandai dan memiliki bakat dalam mengenali produk, menentukan cara untuk menyusun produk tersebut, mengatur permodalan serta memasarkan produk tersebut kepada masyarakat. Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok yaitu peluang dan kemampuan dalam menanggapi peluang. Wirausaha dapat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain dengan berswadaya. Hal ini menunjukkan bahwa wirausaha harus memiliki visi dan misi serta berorientasi dalam mengambil peluang yang ada supaya dapat memanfaatkan sumber daya yang memiliki secara maksimal. Wirausaha yang sukses memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama, kemampuan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan membaca peluang, berinovasi, mengelola, dan menjual. Yang kedua, keberanian. Hal ini berkaitan dengan cara wirausaha yang dalam mengatasi ketakutan, pengendalian risiko, dan keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, keteguhan hati. Hal ini berkaitan dengan sikap yang dimiliki serta sikap ulet, sikap pantang menyerah, teguh pada keyakinan, dan memiliki mindset yang baik. Yang keempat, kreativitas yang dimiliki dan dijadikan sebagai inspirasi untuk menentukan peluang berdasarkan pengalaman yang akan dilakukan. Kewirausahaan merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan yang berkaitan dengan sikap, semangat, kreativitas, dan berani untuk menanggung resiko akan pekerjaan yang telah dilakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Menurut Joko Utomo, kewirausahaan merupakan suatu keberanian yang dimiliki oleh seseorang dalam mengambil tindakan dengan cara menggunakan kemampuan yang potensi dimiliki dan diimplementasikan melalui suatu produk baru supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sukses dalam berwirausaha membutuhkan proses panjang yang harus dilakukan dengan penuh keperencanaan, kerja keras, memiliki keberanian yang juga mempunyai visi misi serta mampu bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sedang dijalankan. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas pada poin yang kedua, yakni mengenai tentang jenis kewirausahaan. Kewirausahaan itu mempunyai karakter dan jenis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adapun jenisnya itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, part-time entrepreneurship. Jenis ini merupakan jenis wirausahaan yang dilakukan hanya untuk sampingan saja atau hanya untuk menambah pendapatan keseharian saja. Untuk yang selanjutnya yang kedua yaitu jenis home-based new fooder. Itu merupakan sebuah usaha yang dirilis dari rumah atau tempat tinggal.
bisnis ini bersifat full time, kemudian bisnis ini juga mendorong masyarakat untuk mengubah tempat tinggalnya menjadi tempat usaha yang setara levelnya dengan UMKM. Yang kemudian yang ketiga ini terdapat family owner business atau jenis kewirausahaan yang mana dilakukan dengan cara secara turun-temurun atau usaha ini dari anggota keluarganya. Yang terakhir adalah compreneurs. Compreneurs ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang, yang mana yang pertama itu bekerja sebagai pemilik dan yang kedua itu menjalankan usaha yang dirintisnya secara bersama-sama. Kemudian bisnis ini juga sudah mendapatkan legal dan dapat Poin yang selanjutnya yaitu jenis dan contoh wirausaha di Indonesia. Yang pertama, yaitu usaha retail. Usaha retail merupakan usaha yang tidak akan pernah mati. Hal ini dikarenakan usaha ini minim resiko di mana persaingannya hanya sempit karena hanya terjadi di antara para peritel. Contohnya, tersebar luas di wilayah Indonesia seperti jaringan minimarket. Kemudian yang kedua, yaitu bisnis startup. Bisnis startup itu merupakan bisnis yang populer. Di sini, bisnis startup terdiri dari yang pertama yaitu startup game. Startup game merupakan jenis startup yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini bisa dilihat dari anak-anak sekarang yang suka main game. Kemudian yang kedua yaitu bisnis startup edukasi. Startup edukasi di sini merupakan bisnis pendidikan yang tidak dapat tergantikan. Sama halnya dengan startup game, bisnis startup pendidikan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemudian yang ketiga, yaitu startup perdagangan atau e-commerce. Jenis startup ini memungkinkan pengguna internet tidak perlu keluar rumah untuk membeli sesuatu. Jadi, adanya bisnis startup perdagangan ini memudahkan para pembeli untuk membeli sesuatu dengan cara yang lebih praktis. Kemudian, yang ketiga, yaitu industri kreatif. Industri kreatif mengandalkan kreativitas anak-anak muda Indonesia yang mampu menangkap peluang pasar Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan oleh pelaku usaha kecil yang secara tidak langsung melibatkan kreativitas anak untuk mengembangkan bagaimana pemasaran supaya bisa menjangkau angka pemasaran yang tinggi. 4. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya UMKM merupakan suatu jenis usaha produktif yang didirikan dengan keterbatasan modal dan melibatkan peran seluruh masyarakat, namun dapat menjangkau angka pendapatan yang cukup banyak. Nah, UMKM di sini yang pertama terdiri dari usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI yang pendapatannya maksimal itu 100 juta per tahun. Adapun ciri dari usaha mikro yaitu tidak memiliki izin usaha, kemudian karyawannya terbatas, kemudian dia hanya memiliki barang tertentu. Misalnya yaitu jualan kue tradisional, terus usaha keramik, dan pedagang kaki lima. Kemudian yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil di sini merupakan usaha produktif yang berskala kecil atau memiliki kekayaan bersih paling banyak yaitu 200 juta per tahun, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Nah, contoh dari usaha kecil di sini yaitu seperti pedagang grosir agen dan juga pedagang pengumpul lainnya. Adapun ciri-ciri dari usaha kecil ini, SDM-nya lebih maju daripada usaha mikro yang sebelumnya itu. Kemudian pembukuan dilakukan dengan baik dan benar sehingga pembukuan dari usaha dapat tertata secara rapi. Kemudian yang ketiga yaitu usaha menengah. Usaha menengah merupakan usaha bersifat produktif yang memenuhi kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta per tahun. Ciri-ciri dari usaha menengah yaitu memiliki manajemen dan organisasi yang tentunya lebih baik, pembukuan juga yang lebih teratur dan juga disiplin, kemudian memiliki segala persyaratan legalitas, serta memiliki sumber daya manusia yang lebih terlatih maupun profesional. Contoh dari usaha menengah ini seperti usaha pertambangan, batu gunung untuk konstruksi ataupun marmer buatan.
Yang kelima, yaitu bisnis sosial. Bisnis sosial merupakan bisnis yang memiliki visi dan misi untuk menyejahterakan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan sosial. Nah, teman-teman, bisnis sosial di sini memiliki ruang lingkup yang cukup besar. Di antaranya ada beberapa model. Seperti yang pertama yaitu entrepreneur support model. Nah, bisnis sosial ini memberikan layanan dalam bentuk konsultasi, pelatihan maupun dukungan teknis bagi para pengusaha maupun pebisnis. Contohnya yaitu Plus atau platform usaha sosial. Yang kedua yaitu market intermediary model. Bisnis sosial ini menjadi mediator antara mitra-mitra usahanya dengan pasar. Bisnis ini membantu adanya penjualan produk yang dihasilkan supaya dapat menjangkau angka pemasaran yang lebih luas. Nah, para mitra ini umumnya seperti kelompok tani, nelayan, peternak, dan pokdarwis dampingan bisnis sosial. Contohnya yaitu Toraja Melo dan Javara. Yang ketiga yaitu employment, yaitu bisnis sosial yang menyediakan lapangan kerja dan pelatihan bagi beneficiaries-nya. Contohnya yaitu kerja disabilitas dan kopi tuli. Yang keempat yaitu free for service model. Nah, bisnis sosial ini memperoleh pendapatan dengan cara menyediakan berbagai layanan sosial bagi masyarakat umum termasuk beneficiaries-nya. Pelayanan yang disediakan bisnis ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik itu lapisan rendah, tinggi maupun menengah. Misalnya yaitu Alo Dokter dan juga Ruang Guru. Yang kelima, low income kind as market. Bisnis ini memberikan pelayanan khusus untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Misalnya yaitu klinik asuransi sampah. Yang keenam, cooperative model, yaitu bisnis sosial yang berbentuk komunitas yang didirikan atas dasar kekeluargaan untuk memajukan kesejahteraan anggota. Profit yang diperoleh dari bisnis ini nantinya akan diberikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha. Contohnya yaitu credit union. Yang ketujuh yaitu market linkage model, bisnis yang memfasilitasi hubungan dagang antara kelompok beneficiaries-nya dengan pasar. Misalnya yaitu Gojek. Kemudian yang kedelapan yaitu service subsidization model, bisnis sosial yang menggunakan profitnya untuk mengembangkan bisnis, membantu target atau kelompok dan aktif menyebarkan semangat kepada seluruh masyarakat. Bisnis sosial ini menyediakan pendanaan bagi kaum vulnerable yang membutuhkan dukungan finansial. Contohnya yaitu kitabisa.com. Dan yang terakhir yaitu organizational support model, bisnis sosial yang menggunakan profitnya untuk mendukung program-program sosial, dan program sosial ini terpisah dari aktivitas bisnis perusahaan induknya. Misalnya yaitu British Council, Yayasan Citra Anak Bangsa, dan Dompet Duafa. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.